Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Indrianingsih dengan NIM 2414070038. Di sini saya akan mempresentasikan 7 materi dari mata kuliah Matematika Dasar dengan dosen pengampu Bapak Darisno MPD. Masuk kepada materi yang pertama, yaitu geometri bangun ruang. Ada kubus, balok, prisma, dan tabung. Dengan contoh soal, dua buah tabung yang bervolume sama mempunyai tinggi dengan perbandingan 1:2. Perbandingan panjang jari-jari kedua tabung tersebut adalah pembahasannya. Misalkan tabung pertama memiliki panjang jari-jari, tinggi, dan volume berturut-turut R, T, dan V. Sedangkan tabung kedua memiliki panjang jari-jari, tinggi, dan volume berturut-turut R aksen, T aksen, dan V aksen, sehingga dapat diperoleh hubungan V aksen sama dengan V, T banding T aksen sama dengan 1:2, yaitu T aksen sama dengan 2T. Karena itu kita dapat V R aksen kuadrat dikali T aksen sama dengan V R kuadrat kali T. 2 R aksen kuadrat sama dengan R aksen. 2 sama dengan R per R aksen kuadrat. Akar 2 sama dengan R per R aksen. Jadi perbandingan jari-jari kedua tabung itu adalah akar 2:1. Masuk ke materi 2, yaitu geometri bangun ruang, yaitu ada limas, kerucut, dan bola. Dengan contoh soal, buktikan jika dua buah limas segitiga mempunyai luas alas dan tinggi yang sama, maka volume kedua limas itu sama. Pembahasannya, jika kedua limas terletak di bidang H, sedangkan H aksen adalah bidang yang sejajar dengan bidang H, dan memotong kedua limas yaitu limas ABC dan limas DEF. Maka garis-garis potong bidang irisannya yang bersesuaian tentu akan sejajar. Jika kedua limas yang dimaksud adalah limas ABC dan DEF dengan luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga DEF, L sama dengan L dan tinggi kedua limas sama, maka L1 per L segitiga ABC sama dengan L2 per luas segitiga DEF sama dengan TL kuadrat per T2 kuadrat, atau L1 per L sama dengan L2 per L, atau L1 sama dengan L2. Maka dari itu, volume limas ABC sama dengan volume limas DEF. Lanjut ke materi selanjutnya, ada kesejajaran dan kesebangunan. Dengan contoh soal, sebuah tangga dengan panjang 12 meter diletakkan di dekat dinding yang tegak lurus, membentuk sudut 60 derajat dengan tanah. Jika tinggi dinding adalah 9 meter, tentukan jarak antara ujung bawah tangga dengan dinding. Pembahasannya, berdasarkan aturan trigonometri pada segitiga siku-siku, kita dapat menggunakan fungsi kosinus. Cos 60 derajat sama dengan alas per sisi miring sama dengan X per 12. Diketahui bahwa cos 60 derajat 1/2, maka 1/2 sama dengan X per 12, maka X sama dengan 12 dikali 1/2, dapatnya 6 meter. Jadi jarak antara ujung bawah tangga dengan dinding adalah 6 meter. Materi selanjutnya ada satuan pengukuran. Dengan contoh soal, sebuah peristiwa fisika terjadi dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 0,001 detik. Sebuah mesin superkomputer memiliki waktu eksekusi rata-rata untuk satu instruksi sebesar 2 nanodetik. Berapa banyak instruksi yang dapat dieksekusi oleh mesin tersebut dalam waktu yang setara dengan peristiwa fisika tersebut? Pembahasannya, diketahui bahwa waktu per instruksi mesin itu 2 nanodetik dan waktu peristiwa fisika 1 nanodetik.
Maka untuk menentukan berapa banyak instruksi yang dapat dieksekusi dalam 1 nanodetik, kita dapat menghitungnya dengan jumlah instruksi sama dengan waktu peristiwa per waktu instruksi, yaitu 1/2 sama dengan 0,25 instruksi. Karena mesin memerlukan 4 nanodetik untuk mengeksekusi satu instruksi dalam waktu 1 nanodetik, mesin hanya dapat mengeksekusi 0,5 instruksi, atau dengan kata lain, instruksi tidak dapat sepenuhnya dieksekusi dalam 1 nanodetik. Materinya ada waktu, jarak, dan kecepatan. Dengan contoh soal, sebuah pesawat terbang menempuh jarak antara dua kota dalam 2 bagian perjalanan. Pada bagian pertama, pesawat terbang selama 3 jam dengan kecepatan 400 km per jam. Pada bagian kedua, pesawat terbang selama 2 jam dengan kecepatan 500 km per jam. Maka hitunglah kecepatan rata-rata pesawat selama perjalanan tersebut. Pembahasannya, untuk menghitung kecepatan rata-rata, kita membutuhkan total jarak yang ditempuh dan total waktu yang dihabiskan. Jarak pada bagian pertama, 400 dikali 3, yaitu 1.200 km. Dan jarak pada bagian kedua, 500 dikali 2, 1.000 km. Jarak total, 1.200 ditambah 1.000 sama dengan 2.200 km. Waktu total, 3 ditambah 2 sama dengan 5 jam. Kecepatan rata-rata pesawat tersebut adalah jarak total per waktu total, yaitu 2.200 per 5. Dapatnya 440 km per jam. Maka kecepatan rata-rata pesawat selama perjalanan tersebut adalah 440 km per jam. Materi selanjutnya ada penyajian data. Dengan contoh soal, sebuah sekolah mengadakan survei untuk mengetahui jumlah buku yang dibaca oleh siswa dalam sebulan. Hasil survei tersebut disajikan dalam diagram batang berikut ini. Pernyataan yang pertama, analisislah data pada diagram batang tersebut dan tentukan rentang jumlah buku yang paling banyak dibaca oleh siswa. Pernyataan kedua, jika ada 60 siswa yang mengikuti survei, berapa persentase siswa yang membaca antara 6 hingga 10 buku? Pembahasannya, untuk pernyataan yang pertama, rentang jumlah buku yang paling banyak dibaca oleh siswa adalah 6-10 buku, karena memiliki jumlah siswa terbanyak, yaitu 20 siswa. Pernyataan yang kedua, yaitu jumlah siswa yang membaca antara 6 hingga 10 buku adalah 20 siswa, dengan total 60 siswa. Persentase siswa yang membaca antara 6-10 buku adalah persentasenya 20/60 dikali 100% sama dengan 33,33. Ada ukuran pemusatan data. Perhatikan grafik berikut ini. Pernyataan yang pertama, suhu rata-rata bulan Januari sampai September 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun 1991 sampai 2020. Pernyataan yang kedua, perubahan suhu tertinggi pada bulan yang sama antara tahun 2023 dan tahun 1991 sampai 2020 yang terjadi di bulan Mei. Pernyataan yang ketiga, kenaikan suhu terbesar pada tahun 2023 terjadi saat bulan Maret sampai April. Pernyataan yang keempat, jika perubahan suhu pada bulan yang sama antara tahun 2023 dan tahun 1991 sampai 2020 relatif stabil. Suhu terendah pada tahun 2023 terjadi pada bulan Juli. Pernyataan yang benar adalah pembahasan untuk pernyataan pertama, suhu rata-rata bulan Januari sampai September tahun 2023
lebih tinggi dibandingkan tahun 1991 sampai 2020. Grafik menunjukkan bahwa garis yang mewakili suhu rata-rata bulan Januari sampai September tahun 2023 itu berwarna merah, selalu di atas garis yang mewakili suhu rata-rata bulan Januari sampai September tahun 1991 sampai 2020 itu berwarna hitam. Ini berarti tanpa melihat angkanya saja dapat dikatakan bahwa suhu rata-rata bulan Januari sampai September tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun 1991 sampai 2020. Maka pernyataan yang pertama ini benar. Untuk pernyataan yang kedua, perubahan suhu tertinggi pada bulan yang sama antara tahun 2023 dan tahun 1991 sampai 2020 terjadi di bulan Mei. Perhatikan bahwa perubahan suhu pada bulan Juli sebesar 26,7 dikurang 26,1 sama dengan 0,6 derajat Celcius. Lebih tinggi dibandingkan perubahan suhu pada bulan Mei, yaitu sebesar 27,4 dikurang 27,0 sama dengan 0,4 derajat Celcius. Maka pernyataan yang kedua salah. Untuk pernyataan yang ketiga, kenaikan suhu terbesar pada tahun 2023 terjadi saat bulan Maret sampai April. Perhatikan bahwa kenaikan suhu pada tahun 2023 saat bulan Maret sampai April sebesar 27,1 dikurang 26,7 sama dengan 0,5 derajat Celcius. Ini merupakan kenaikan tertinggi selama 9 bulan. Pertama pada tahun yang bersangkutan. Maka pernyataan yang ketiga ini benar. Pernyataan yang keempat, jika perubahan suhu pada bulan yang sama antara tahun 2023 dan tahun 1991 sampai 2020 relatif stabil. Suhu terendah pada tahun 2023 terjadi pada bulan Juli dari tren yang ditunjukkan pada grafik. Suhu rata-rata bulan Oktober hingga Desember akan naik. Ini berarti suhu terendah pada tahun 2023 terjadi pada bulan Februari, yaitu sebesar 26,4 derajat Celcius, bukan Juli yang suhu antara tinggi rata-rata yaitu 26,7 derajat Celcius. Maka pernyataan yang keempat benar. Mungkin itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.